Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada Minggu Info Covid dengan tema Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai pembukaan ibadah kita malam hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat 4, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat. Benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Tuhan yang memberi kebahagiaan kepada kami. Pada waktu ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkan dan kuruskanlah hati kami, agar kami mengingat segala penderitaannya itu. Tunjukkanlah kepada kami segala dosa yang kami perbuat, agar kami menyesalinya, dan kemudian melakukan kehendak-Mu yang menyelamatkan kami, agar kami bahagia sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau melakukannya untuk kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 sampai ayat 2, ku ingin selalu dekat padamu.
pertolongan buat kuasamu. Tuhan Yesus pegang tanganku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Infokapit pada malam hari ini yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Seperti biasa kita membaca secara bergantian dan ayat terakhir, ayat 11 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dengan lagu "Ujilah Aku Tuhan". Ujilah aku Tuhan, cobalah aku
kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan dosamu. Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus.
pada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Sebagai pujian syukur kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 199 ayat 1 sampai ayat 2, dulu ku tertindih dosa. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Aku berhati memuji Dia selamanya. Aku dijamah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jumaat nomor 413, ayat 1 dan ayat 3, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang mendasari khotbah kita pada malam ini diambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-49 hingga ayat yang ke-57. Ratapan 3 ayat 49 sampai 57. Saya akan bacakan bagi kita dari edisi kedua terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian dituliskan di sana. Air mataku terus-menerus bercucuran tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku. Pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan,
Aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Sampai sedemikian jauh pembacaan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengutip dulu satu tulisan yang cukup tajam dari seorang bernama Christopher Lynn Hedges. Dia seorang pendeta gereja Presbyterian di Amerika. Selain pendeta, dia juga seorang jurnalis, penulis, dan juga komentator. Dalam pengamatannya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di dunia pada saat ini, terutama di Amerika, dia menulis begini. Kini kita tengah hidup di negara di mana dokter menghancurkan kesehatan, pengacara menghancurkan keadilan, universitas menghancurkan pengetahuan, pemerintah menghancurkan kebebasan, pers menghancurkan informasi, agama menghancurkan moral, dan bank kita menghancurkan ekonomi. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, itu tentu terutama dalam pengamatan pendeta ini di negaranya di Amerika sana. Tetapi kita juga tentu bisa berefleksi dari situ. Dan mungkin juga kita bisa melihat kondisi kita saat ini di negara kita ini. Dan bukan tidak mungkin kita bisa memperpanjang list ini, ya, lebih panjang dari apa yang dikemukakan oleh orang ini. Tetapi memang kalau kita di Indonesia agak sedikit istimewa ya. Kalau ada urusan-urusan begini, ada masalah-masalah di seputaran hal-hal seperti yang diungkapkan tadi, biasanya di Indonesia ada mantra yang cukup ampuh. Apa itu? Itu persoalan oknum. Oknum itu. Kita gampang sekali, negara ini, bangsa ini gampang sekali melemparkan apapun kepada oknum. Ya, saya setuju saja sebetulnya ya bahwa banyak hal memang terkait dengan oknum-oknum tertentu. Tetapi persoalannya kan, oknum yang makan nangka, bukan tidak jarang bangsa ini kena getahnya. Saya bukan mau berkhotbah politik di sini, tetapi persis seperti itu sebetulnya apa yang terjadi bagi umat Israel yang kemudian melahirkan ratapan yang kita baca tadi. Raja-raja, para pemimpin Israel pada waktu itu diingatkan berkali-kali oleh para nabi. Itu salah jalanmu. Kau harus begini, kau harus begitu. Tetapi mereka mengeraskan hatinya, memberontak kepada Allah, mengingkari apa yang mereka tahu tentang apa yang benar tentang Allah. Dan orang Israel tentu bisa bilang, itu kan dosanya oknum. Tapi bahkan orang ini yang meratap di kitab ratapan ini, yang merasa dirinya tidak melakukan apa-apa dan merasa tidak berkontribusi apa-apa pada kerusakan ini, sekarang mesti menangis, meratap, menjerit kepada Tuhan. Membuat munculnya satu kitab berisi 5 pasal yang tidak terlalu panjang ini,
tetapi yang tidak enak didengar. Kenapa saya katakan tidak enak didengar? Kalau kita membaca ini dengan serius, mood kita pun bisa hilang. Ya. Dari awal pasal 1 sampai ke pasal yang kelima, isinya adalah nyanyian penderitaan, isinya adalah tangis kepedihan, isinya adalah hati yang hancur. Karena penderitaan yang terjadi karena dosa manusia. Jadi kitab Ratapan ini memang khusus berbicara tentang penderitaan, kesusahan yang diakibatkan oleh kesalahan kita, dosa manusia. Sekali lagi, apakah itu dilakukan oleh individu tapi berdampak kepada komunitas? Apalagi kemudian dosa yang sudah struktural, yang sudah pasti akan mempengaruhi semua orang. Jadi yang ditangisi oleh ratapan di sini atau peratap di sini adalah sekali lagi kesedihan yang memang karena kesalahan manusianya. Teman-teman, selain tadi saya katakan isinya kesedihan, isinya juga adalah karena kesalahan. Kan gak enak dibaca nih. Apalagi kita kan gak sukanya kita sebetulnya kesalahan kita diangkat-angkat ya. Kalau ada kawan kita pun membeberkan tentang kesalahan kita, marah juga kita. Kau gak bisa rupanya sampaikan itu nanti di kamar sama aku, bisikan. Kok harus semua orang tahu itu gitu ya. Karena budaya kita di timur ini bukan budaya benar atau salah, tapi budaya malu. Untuk mempertahankan supaya kita tidak malu, orang tidak segan-segan mempertahankan dirinya terus sampai malik-lik betul, walau semua orang tahu itu sudah salah. Ya memang sudah begitu modelnya budaya kita. Satu lagi yang membuat ini tidak enak adalah karena pertama penuh penderitaan, kedua penderitaan itu adalah karena kesalahan sendiri. Yang ketiga yang membuat penderitaan itu di dalam terang kitab Ratapan adalah Allah sendiri. Nah, ini yang paling tak sedap ini. Apalagi saya, Anda, Bapak Ibu, orang percaya, orang Kristen adalah orang-orang yang senantiasa diberi gambaran tentang Allah yang maha baik. Allah yang penuh kasih setia, Allah yang penuh pengampunan, Allah yang berwajah ramah, Allah yang berwajah manis. Sehingga ketika tiba-tiba muncul Allah yang berwajah marah, Allah yang berwajah ganas seperti ini pun membuat kita sedikit kurang enak lah ya. Dan itu yang terjadi, itu yang dilaporkan di dalam kitab Ratapan ini. Dan menurut saya ini adalah ratapan yang jujur dari seorang yang tahu betul dosa mereka dalam, yang tahu betul pemberontakan mereka kepada Allah itu luar biasa. Dan karena itu dia juga tahu betul bahwa kalaupun dia mesti memanggil Allah sekarang, yang kadung menjauh karena kesalahan mereka, yang kadung meninggalkan mereka karena dosa-dosa mereka, orang ini berteriak. Dan itu yang menjadi tema daripada khotbah kita hari ini. Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Teman-teman, seringkali memang kesusahan-kesusahan atau kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita, apalagi itu sudah tergolong agak parah menurut kita, seringkali itu menutupi penglihatan kita juga akan kasih Allah yang sebetulnya
walaupun marah, seperti di dalam teks ini, walaupun menghukum, di ayat 31 sampai 33 diberi kesaksian oleh penulis ratapan ini begini. Tidak selamanya Tuhan menolak, walaupun ia mendatangkan kesusahan. Sekali lagi orang ini masih mengakui atau mengimani Tuhan yang mendatangkan kesusahan itu. Tapi walau Tuhan mendatangkan kesusahan, ia juga berbelas kasihan menurut kebesaran kasih setianya. Ayat 33 lebih luar biasa. Karena tidak dengan rela hati ia, atau tidak dengan rela hati Tuhan menindas, dan tidak dengan rela hati dia menyusahkan anak-anak manusia. Itu kredo yang kemudian muncul dari peratap ini. Pelan-pelan kita ikuti. Dia menyadari keberdosaannya, dia tahu karena itu Tuhan menjauh, tetapi dia masih mau menanam kepercayaan bahwa gak selamanya Tuhan marah. Tetapi pada kesempatan yang sama, kemudian dia juga bilang, baiklah bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Sekali lagi ya, mungkin ada harapan, mungkin. Nah ini lagi, ini bukan bahasanya orang Kristen ini, mungkin. Ya kan? Kalau orang bahasanya orang Kristen apa? Pasti. Gitu ya. Tapi peratap ini, saking merasa dirinya tak layak, ujung-ujungnya bilang mungkin ada harapan. Jika apa? Jika mereka berbaring di atas abu. Kalau ada dari antara Bapak Ibu yang kemarin ikut merayakan Rabu Abu ya, adakah? Biasanya ritualnya adalah pakai apa itu? Abu di kening. Itu dibuat begitu. Nah, aslinya itu sebetulnya dalam tradisi orang Israel atau orang Perjanjian Lama adalah orang akan duduk di atas abu atau tidur di atas abu untuk menunjukkan penyesalan, pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu pun mana tahu katanya ya, mungkin ada pengampunan. Maka dari poin ini teman-teman, sebetulnya apa yang perlu kita perhatikan dengan lebih serius? Bahwa penderitaan, bahwa kesusahan sebetulnya adalah keniscayaan. Amin. Ada juga yang mengaminkan walau pelan kali. Tetapi bahwa Tuhan itu baik adalah kepastian. Amin. Nah, ini lebih terdengar. Tetapi di dalam melihat poin ini dengan sungguh-sungguh teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana sebetulnya sikap yang tepat jika penderitaan itu datang menimpa kita, terutama karena kesalahan kita mungkin ya, atau kesalahan secara komunal. Karena agak sulit kita bilang, bukan kesalahan kita itu, biarkan aja di situ gitu. Kalau sudah menyangkut kerusakan yang menimpa semua orang, mungkin kita bisa belajar dari Ayub. Bapak Ibu teman-teman masih ingat kisah Ayub ya? Kenal Ayub kan? Ayub yang di Alkitab loh ya. Kenal? Dia adalah seorang yang kaya,
yang kemudian kehilangan semua kekayaannya. Dia memiliki anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang kemudian semua hilang, lenyap anak-anak ini. Dia punya postur yang bagus, kondisi kesehatan yang baik, yang kemudian hancur dan dia jadi sakit-sakitan. Pokoknya semua yang dimiliki oleh Ayub itu musnah dalam sekejap. Yang tersisa siapa? Istrinya. Tapi sang istri pun saking menderitanya langsung bilang kepada Ayub, masih percayanya kau sama Tuhanmu itu? Butuh aja Tuhanmu itu mati kau, katanya. Ngeri? Sudah ada yang pernah mengalami seperti si Ayub ini di sini? Sudah ada? Saya pikir belum. Atau ada yang mau coba? Berencana. Tetapi apa yang terjadi dengan Ayub, teman-teman? Di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 11, Yakobus memberikan keterangan seperti ini. Sesungguhnya kita atau kami, katanya di dalam terjemahan yang lama, menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Tekun, katanya di dalam terjemahan yang lama. Kamu telah mendengar tentang ketabahan atau ketekunan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Persoalan tentang penderitaan Ayub ini panjang sekali sudah, teman-teman. Makan energi yang cukup besar. Psikologis pun sudah dihabisi. Sampai ada orang-orang baik, teman-temannya pun datang kepadanya menasihat-nasihati dia. Saking stresnya si Ayub bilang, kalian semua penasehat sialan. Sudah sampai ke titik depresi yang sangat tinggi seperti itu. Tetapi dalam urusan berhadapan dengan Tuhan, Ayub terus bertanya, Tuhan apa salahku? Tuhan apa salahku? Tuhan apa salahku? Dan dia tetap mengatakan dia tidak bersalah. Tetapi penderitaan itu dia alami. Ketika istrinya menyerang dia dengan apa yang dikatakan tadi, Ayub bilang apa? Kau sudah seperti orang gila. Apakah kita hanya bisa menerima yang baik saja dari Tuhan, tidak bisa menerima yang buruk? Itu pembelaan Ayub terhadap tentang Tuhan di hadapan orang. Tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan, Ayub bilang, apa salahku? Teman-teman, kira-kira sikap seperti ini seperti apa ya kalau kita mau implementasikan sekarang? Kalau ada penderitaan Anda, boleh nggak Anda bertanya kepada Tuhan? Atau apa namanya? Komplain. Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Takut ya? Takut ya? Gak apa-apa, komplain aja. Tapi ingat, ketika menyaksikan keberadaan Allah kepada orang lain, itu berbeda. Komplainmu kepada Allah bisa juga menjadi bentuk kedekatan, keberanian, dan iman yang sungguh-sungguh menggunakan akal yang sehat. Beriman dengan akal yang sehat. Ayub komplain, tapi berhadapan dengan orang dia membela Tuhan. Dia komplain, tapi dia tidak mau Tuhan direndahkan. Dia memang bertanya, tapi dia tidak mau Tuhan direndahkan. Dan karena itu, kata kuncinya apa? Ketahanan tadi ya. Endurance. Dalam bahasa Alkitab kita, ketabahan, ketekunan. Hidup itu sulit. Tadi saya sudah katakan. Betul ya? Atau cuma saya aja yang anggap begitu? Kita aminkan ya itu atau saya aja yang terlalu pesimis? Menurut teman-teman, hidup ini sulit nggak nih? Hidup ini sulit? Ada penuh kesusahan?
Banyak penderitaannya, banyak masalahnya. Tadi saya baru khotbah di Bonataun Satu Marga. Saya tanya, kalian yang hadir di sini siapa yang sudah menikah 35 tahun ke atas? Tolong tunjuk tangan. Oh, dengan bangga beberapa orang tunjuk tangan. Lalu langsung saya tanya, berapa tahunlah dari antara 35 tahun itu yang tak ada masalahnya di keluarga itu? Diam orang itu, emang gak ada yang berani jawab. Aku bilang karena kalian gak berani jawab, berarti gak ada 1 tahun pun yang bersih dari masalah. Sekarang saya turunkan standarnya, saya bilang, saya tanya, yang 25 tahun ke bawah udah mulai takut tunjuk tangan. Karena tetap juga akan saya tanya, berapa tahun dari 25 tahun itu yang tak ada masalahnya? Pasti tidak ada. Bahkan saya katakan, jika di sini ada orang yang baru kemarin menikah, saya bisa tanya, berapa jam dari 24 jam itu yang Anda betul-betul bersih dari masalah? Hidup itu sulit. Lebih bagus kita akui itu. Tetapi ingat, jangan berhenti di situ kan, seperti yang saya katakan tadi. Hidup itu sulit, tetapi Tuhan itu baik. Pokok ini menjadi poin yang terpenting dari teks kita hari ini. Tetapi bagaimanapun kita mesti, katanya di dalam teks firman Tuhan, walau kita tahu Tuhan itu baik, walau kita tahu Tuhan itu penuh kasih karunia, walau kita dididik mulai dari sekolah minggu sebagai orang yang percaya akan kasih karunia Allah, yang puncaknya adalah pada pengorbanan diri Yesus Kristus, yang tidak ada lebih tinggi daripada itu lagi, kemurahan yang diterima oleh siapapun. Tetapi teks kita hari ini tetap masih berseru dan mengingatkan kepada kita, bagaimanapun Anda mesti berseru, bagaimanapun kita mesti memanggil. Dalam ratapan yang kita renungkan hari ini ada tindakan memanggil yang aktif di sini. Jadi tidak dimaksudkan bahwa memanggil di sini hanya berdoa. Walau saya bukan mau mengatakan tidak perlu berdoa, berdoa itu penting. Tetapi dalam kondisi seperti yang digambarkan di dalam teks ini, sepertinya itu sudah tidak cukup. Lalu apa? Pertama, ditekankan dengan sungguh-sungguh. Saya baca di ayat 42. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau, maksudnya Tuhan, tidak mengampuni. Sekali lagi, saya ulangi yang tadi saya katakan. Menyadari keberdosaan penting, itu poin pertama. Menyadari keberdosaan karena memberontak, menyadari keberdosaan karena mendurhaka, dan sadar kalau Tuhan, sekali lagi, tidak berkewajiban mengampunimu. Tidak berkewajiban mengampuni saya. Yang kedua, karena itulah pikul kuk, bila perlu duduk di atas abu yang seperti digambarkan tadi, bertobat dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada harapan. Selama air mata dicucurkan di Yerusalem dalam konteks ini, dicucurkan di seputaran bait Allah, tempat di mana orang berseru kepada Tuhan, maka pertobatan mempunyai tempatnya sendiri. Jadi walaupun kita tahu kita memiliki Allah yang luar biasa kasihnya kepada kita, bahkan sudah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus. Dietrich Bonhoeffer menitip pesan kepada kita semua. Jangan jadikan anugerah Allah menjadi anugerah murahan. Jangan kita terjebak di sana, ibu bapak. Enggak apa-apa itu. Kita kan orang percaya, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dosa kita semua sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya. Amin.
Nah, udah mulai kalian gak berani menjawab itu kan? Baguslah. Karena menurut hemat saya juga Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kondisi kita sekarang, kondisi dunia sekarang pun tidak baik-baik saja. Dan karena itu ratapan seperti yang dikemukakan di dalam firman Tuhan ini menjadi sangat penting. Seruan, panggilan, panggil Tuhan lewat kesadaran akan dosa-dosa kita. Semoga Dia berkenan mendekat kembali. Sebab dosa kita membuat Dia jauh. Bahkan ketika Dia dekat pun kita kadang sudah tidak menyadari kedekatan itu dan tetap menganggap Dia jauh. Bukankah anggapan bahwa Allah jauhlah yang membuat anak-anak Tuhan semakin berani melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki? Saudaraku, kembali ke persoalan dosa individu tadi yang saya kemukakan di awal maupun komunal. Setidaknya berupayalah agar bukan kita yang menyebabkan penderitaan kita, bahkan menyusahkan orang lain. Dan yang kedua, jika kita tahu penyebabnya, bersuaralah. Karena firman Tuhan juga yang mengatakan, jika kamu tahu yang benar, kamu harus mengatakan. Jika tidak, dosanya ditimpakan kepadamu. Bukan cuma teks ini tak enak, mengkhotbahkan ini pun tak enak. Saya pun tertekan batin mengkhotbahkan ini, teman-teman. Tapi apa boleh buat? Karena saya tidak akan mengkhianati apa yang ingin disampaikan oleh firman ini, oleh teks ratapan kita hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang aware, sadar betul akan kondisi kita saat ini. Kondisi di mana mungkin kita juga berkontribusi dalam kerusakan-kerusakan itu, atau jika pun tidak berkontribusi atas kerusakan-kerusakan itu, mungkin kita juga mengalami kesusahan karena semua itu. Kalau karena itu kita mesti meneteskan air mata dan berteriak memanggil Tuhan. Biarlah meneteskan air mata, panggillah Dia. Karena di mana ada air mata anak-anak Tuhan masih tercurah, di situ Tuhan membuka telinganya dan mendengar, dan panggilanmu akan menghadirkan Dia dekat bersama-sama dengan kita. Semoga Tuhan mengampuni kita dalam segala kealpaan kita selama ini dan memberkati kita di dalam peziarahan kita selanjutnya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jika Tuhan sudah mengingatkan kami kembali akan masa-masa yang sering kali terjadi di dalam hidup kami, yang kami pahami sebagai masa yang begitu sulit, dan juga kami pahami bahwa ada kontribusi dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami di situ. Jika kami berkontribusi di dalam kesalahan-kesalahan yang membuat penderitaan dalam kehidupan kebersamaan kami di Indonesia ini, ampuni kami Tuhan. Tetapi jika tidak juga, izinkanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk mendorong semua orang untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan terus-menerus yang mendukakan hati Tuhan dan pada akhirnya membuat Tuhan meninggalkan kami. Jangan Engkau tinggalkan kami ya Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan setiap individu anak-anak Tuhan ini. Jangan Engkau tinggalkan keluarga-keluarga mereka. Jangan Engkau tinggalkan gereja kami. Jangan Engkau tinggalkan bangsa kami.
Izinkanlah kami memperoleh kesempatan lagi untuk bertobat, berubah, jika karena kelalaian-kelalaian kami Tuhan murka kepada kami. Jika kami lemah untuk melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, tolong pegang tangan kami Tuhan, menjalani hari-hari hidup kami selanjutnya, sehingga itu sungguh-sungguh menjadi hari-hari yang berkenan kepadamu. Bapa, sebentar hamba-Mu akan berhenti berbicara. Kirimlah Roh-Mu, Roh yang kudus, untuk tinggal bersama dengan setiap kami, sehingga Roh itu yang akan terus-menerus mengingatkan kami akan apa yang kami dengarkan lewat firman pada hari ini. Maka terpuji dan termulialah Tuhan di dalam kehidupan kami sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Untuk menghantar kita memberi persembahan kurban, persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal
yang ke-9 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Amin. Jemaat kami undang tuh Bang. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.